Presiden Joko Widodo meminta Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto melakukan pengawasan ketat terkait penyaluran paket obat gratis bagi masyarakat yang terpapar COVID-19 dan tengah melakukan isolasi mandiri. Paket obat gratis itu diluncurkan pemerintah pada Kamis 15 Juli 2021. Total jumlah paket obat yang diluncurkan pemerintah sebanyak 300.000 paket untuk Jawa dan Bali dan 300.000 paket untuk di luar Jawa dan Bali. Presiden Jokowi bahkan sudah terjun langsung membagikan sejumlah paket sembako dan obat-obatan kepada warga di Kampung Sunter Agung, Jakarta Utara, Jumat malam. Presiden membagikan paket obat vitamin kepada masyarakat yang sedang melakukan isolasi mandiri. Menurut Jokowi, pengawasan ketat di lapangan harus dilakukan agar program ini bisa maksimal menekan risiko COVID dan bisa membantu pengobatan warga yang terkena COVID. Jokowi juga meminta Panglima TNI melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait soal pendistribusian paket obat gratis isolasi mandiri pasien COVID. Koordinasi bisa dilakukan dengan pemerintah daerah dan perangkat desa terkait dalam hal penanganan COVID. Kepala negara juga mengingatkan agar dalam praktiknya di lapangan, pendistribusian paket obat dan vitamin gratis ini tidak mengganggu ketersediaan obat esensial yang ada di apotik atau rumah sakit. Saya minta agar dilakukan pengawasan yang ketat di lapangan agar program ini betul-betul bisa maksimal mengurangi risiko karena COVID dan membantu pengobatan warga yang menderita COVID-19. Dan saya minta juga agar program ini tidak mengganggu ketersediaan obat esensial terapi COVID-19 di apotek maupun di rumah sakit. Menanggapi permintaan Presiden, Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto mengatakan TNI siap mendistribusikan paket obat gratis untuk pasien COVID-19 yang tengah menjalani isolasi mandiri di Jawa dan Bali. TNI akan melibatkan banyak pihak dalam proses pendistribusian paket obat tersebut. Selain Babinsa, petugas puskesmas dan bidan desa akan dilibatkan dalam distribusi paket obat itu. Menurut Panglima TNI, pihak puskesmas atau bidan desa akan melakukan pelacakan kepada siapa saja yang menjalani isolasi mandiri. Panglima TNI menegaskan untuk menghindari terjadinya penyimpangan distribusi, paket obat-obatan itu akan ditempatkan di kantor Kodim setempat. Dalam pendistribusian 300.000 paket tahap pertama ini, para Babinsa akan didampingi oleh petugas dari puskesmas maupun bidan-bidan desa di wilayah tersebut. Sementara itu, warga penerima bantuan sembako dan obat-obatan mengapresiasi kunjungan Jokowi yang terjun langsung untuk membagi sembako dan obat-obatan. Warga berharap pandemi COVID-19 segera berlalu sehingga mereka bisa kembali hidup normal. Terima kasih banyak ya Pak atas perjuangan Bapak selama ini. Ya Kak, saya tahu lah mungkin nggak gampang untuk Bapak mimpin negara di saat tengah masalah seperti ini gitu kan. Ya harapannya sih yang pasti cepat-cepat berlalu ya supaya kita kembali normal lagi gitu kan. Semua juga nggak ada yang mau kondisinya kayak begini. Semua jadi serba susah, serba sulit gitu. Ya, saya berharap sih supaya cepat-cepat lah ini corona pergi jauh-jauh gitu. Saya senang sekali Pak Jokowi datang ke sini. Alhamdulillah Presiden kita datang ke sini melihat warga dan melihat masyarakat semua lingkungan di sini. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Harapannya ke depannya lebih pokoknya biar pada nggak ada lah corona gitulah. Pengen pada sehat semua keluarga, gitu. Pengen kumpul sama keluarga bareng-bareng. Kayak seperti dulu lagi lah Pak. Iya. Sebelumnya, pemerintah telah meluncurkan paket obat gratis untuk pasien COVID-19 yang tengah melakukan isolasi mandiri di rumah. Kebijakan ini dimaksudkan untuk mengurangi laju penularan COVID-19 dan meringankan beban masyarakat yang terdampak. Tim Liputan Berita 1.
Pemirsa, pemerintah telah meluncurkan paket obat gratis untuk pasien COVID-19 yang tengah melakukan isolasi mandiri di rumah. Total jumlah paket obat yang diluncurkan sebanyak 300.000 paket untuk di Jawa dan Bali dan 300.000 paket untuk di luar Jawa Bali. Untuk mencegah terjadinya penyimpangan distribusi, Presiden meminta Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto mengawasi ketat penyaluran obat-obatan untuk pasien COVID ini. Lalu seperti apa mekanisme pengawasan dan juga distribusi bantuan obat-obatan ini? Kita akan membahasnya bersama narasumber kami, Alexander Ginting, Kepala Bidang Penanganan Kesehatan Satgas COVID-19. Selamat siang, Dr. Alex. Ya, selamat siang. Iya, apa kabar, Dok? Jadi, iya, Dokter, ini kita baik. iya. Jadi Oke, kini kita bahas tentang obat gratis ya yang dibagikan oleh pemerintah. Kita tahu bahwa ini kabar yang luar biasa sekali, begitu ya, membantu bagi pasien-pasien khususnya yang sedang menjalani isolasi mandiri. Nah, mungkin sekarang yang perlu dijelaskan adalah akan seperti apa nanti mekanisme pengawasannya, begitu ya, pengawalannya sehingga kemudian bisa tepat sasaran. ya, kita ketahui bahwa sekarang kan ada PPKM skala mikro, ada PPKM darurat, ada PPKM kabupaten kota. Dan tujuannya itu adalah supaya 3T, testing dan tracing itu bisa terlaksana dengan baik. Jadi dengan terlaksananya testing ini, maka akan ketahuan nanti mana mereka yang terkonfirmasi, mana mereka yang bergejala, dan mana mereka yang kontak erat. Dan ketiganya ini ada yang diisolasi dan ada yang dilakukan karantina. Nah, mereka yang diisolasi dan dikarantina ini tentu akan ada yang PCR-nya positif. Mereka yang PCR positif ini akan mendapat terapi. Nah, terapi ini tentu berdasarkan gejalanya. Ada yang ringan, ada yang sedang. Kalau sedang dia pasti ke rumah sakit. Kalau ringan, ada yang dengan bergejala, ada yang tidak bergejala. Yeah. Nah, ini yang akan mendapat pendampingan. Kementerian Kesehatan itu sudah menyiapkan telemedicine. Dan kemudian sekarang pemerintah juga menyiapkan paket isoman gratis. Tapi semua ini harus ada pendampingan sehingga nanti bisa obat-obat ini bisa tepat sasaran. Jadi mereka yang bergejala, mereka yang PCR positif, dan kemudian siapa yang tanpa gejala, siapa yang bergejala, ini yang harus jelas. Jadi sebagaimana yang disampaikan oleh pemerintah melalui pemberian paket tersebut, itu ada 3 paket yang dibagikan. 1, orang tanpa gejala. Ini semua isinya vitamin-vitamin. Dan kedua adalah paket kedua, jadi warga dengan gejala, tapi gejalanya itu hanya demam. Kemudian dengan flu atau penciuman hilang. Nah, kemudian yang paket yang ketiga itu dengan gejala demam dan batuk kering. Tentu ini kalau yang di paket yang ketiga ini nanti sudah harus konsultasi dengan dokter. Nah, Kementerian Kesehatan sudah menyiapkan telemedicine untuk konsultasi sama dokter. Tetapi bagi mereka yang tidak bisa online, itu Puskesmas juga sudah menyiapkan tim untuk dilakukan konsultasi. Dan obat-obat yang dibagikan ini tentu ada yang di depo di Puskesmas dan ada nanti yang di posko desa atau posko kelurahan, ataupun nanti dititip melalui bidan ataupun perawat yang ada berpraktek di desa tersebut. Jadi ini semua tatarannya adalah di tingkat desa. Dan tindakan pemerintah ini adalah dalam rangka menciptakan akses, akselerasi, dan filling the gap. Karena nggak semua orang mampu bertelemedicine. Sebagian mereka tidak mempunyai kemampuan untuk melakukan negosiasi ataupun konsultasi dengan online. Jadi dengan pembagian ini merupakan kehadiran pemerintah yang lebih nyata untuk membantu mereka-mereka yang tidak punya akses sehingga mendapat obat, tetapi hasil labnya positif. Demikian, Pak. Nah, mekanisme pengawasannya akan seperti apa, Dr. Alex? Karena kita tahu bahkan Presiden juga langsung menunjuk Panglima TNI kan untuk memimpin pengawasan. Ya, pengawasannya itu tentu didampingi oleh posko desa dan posko kelurahan. Jadi ini kan di dalam bentuk bingkai PPKM skala mikro. Jadi di sana ada Babinsa, ada Babin Kaptipmas, ada relawan, ada tim kesehatan. Tentu ini akan disupervisi oleh Puskesmas. Dan supervisi ini tentu akan mengatur siapa yang orang tanpa gejala, ini nanti mendapat paket 1, vitamin-vitamin, kemudian tidak mendapat obat-obat antibiotik
dan tidak mendapat obat-obat antivirus. Kemudian paket kedua, ini yang demam dan hilang penciuman. Tentu ini akan mendapat obat-obat yang sesuai nanti dengan gejalanya. Misalnya ada di situ obat untuk menghilangkan demam seperti paracetamol. Ya, kemudian ada obat antiinflamasi. Kemudian ada yang pakai ketiga. Ini nanti dengan demam dan batuk. Tentu sini sudah ada gejala respirasi. Ini terus nanti akan didampingi dokter, bisa secara online, bisa juga secara by phone, bisa juga pendampingan langsung dengan puskesmas. Tapi yang penting adalah setiap warga yang PCR-nya positif harus lapor sama RT. Harus lapor, jangan berdiam diri di rumah, menyembunyikan diri di rumah. Ini persoalan. Jadi isolasi mandiri itu nggak terkendali gara-gara didiamkan, tidak dilapor. Tapi dengan adanya pelaporan, maka akan ada pendampingan. Dengan adanya pendampingan akan tahu ada perburukan atau perbaikan. Jadi kalau ada perbaikan ya kita syukuri. Tapi kalau ada perburukan, maka ini bisa diintervensi. Dan kalau misalnya tidak bisa diintervensi juga, kita rujuk ke rumah sakit. Oke, jadi sebetulnya masyarakat itu tidak perlu takut ya, maksudnya untuk bisa melapor apabila memang terpapar COVID-19. Apalagi kalau kita lihat kan juga di Indonesia saat ini juga beberapa puskesmas sudah 24 jam gitu ya dok ya? Ya, jadi ini menjadi tanggung jawab berbagai stakeholder yang sudah ditugaskan melalui instruksi Mendagri bahwa ada kehadiran pemerintah pusat, ada pemerintah daerah, tentunya dalam hari ini Dinas Kesehatan, dan tentu ada kehadiran Babinsa dan Babin Kaptipmas. Dan kemudian Kementerian Kesehatan sudah melaksanakan juga di satu sisi layanan telemedicine. Kemudian bantuan langsung dengan paket-paket obat juga sudah dikerjakan dari mulai kemarin. Jadi akses, akselerasi, dan filling the gap ini dikerjakan oleh pemerintah sehingga mereka yang mempunyai gejala, mempunyai keluhan dan PCR-nya positif, semuanya bisa tercakup. Oke, dok, ini kan penyaluran obat-obatannya sendiri ini sudah dilakukan ya dok ya? Ya, sudah dimulai, tapi belum semua ya. Tapi sama juga dengan layanan telemedicine juga itu sudah dikerjakan dari mulai tanggal 7 kemarin. Tapi terus harus disempurnakan dengan berbagai sistem yang ada. Oke, untuk penyaluran sendiri akan berapa lama kira-kira dok? Nah, kita sekarang ini masih dalam PPKM darurat. Jadi yang kita lihat bahwa kasus aktif itu sudah kita temukan setiap hari sekitar 50 ribuan. Dan 50 ribu ini tidak semuanya ke rumah sakit. Dan 50 ribu ini mayoritas mereka ada di rumah ataupun di pusat-pusat yang disiapkan sebagai shelter. Nah tentunya ini harus didandani sebaik mungkin. Harus diperhatikan, diatensi sebaik mungkin. Kenapa? Kalau mereka perburukan, nanti jatuhnya ke rumah sakit. Jadi kalau ada perburukan tidak terkendali, nanti ini akan pindah ke rumah sakit, beban di rumah sakit semakin tinggi. Jadi upaya kita sekarang adalah isolasi mandiri ini adalah kata kunci. Supaya ini bisa terkendali, tidak terjadi perburukan, dan kemudian mengajak mereka yang isolasi mandiri mengenali komorbidnya. Komorbid juga harus diperhatikan. Kalau dia hipertensi, dia harus makan obat hipertensi. Kalau dia mempunyai kekentalan darah, dia harus makan obat seperti aspirin. Kalau dia demam dan kemudian darah tinggi, dia juga harus memakan obat sesuai dengan penyakitnya. Termasuk juga kalau dia diabetes. Jadi kalau mereka sudah COVID, komorbid juga harus menjadi atensi. Karena komorbid membuat terjadi perburukan. Perburukannya sangat cepat sekali. Oleh karena itu, komorbid ini harus ditata dengan baik. Dok, apakah pemerintah juga punya data mungkin berapa sih sebetulnya jumlah pasien isoman yang saat ini sedang menjalani isolasi mandiri, dan apakah tadi kan kita sebutkan bahwa untuk di Jawa Bali ada 300.000 paket dan kemudian di luar Jawa Bali juga ada 300.000 paket, apakah itu mencukupi? Ya, jadi paket yang dibagikan oleh pemerintah ini sebenarnya lebih untuk filling the gap bagi mereka yang tidak punya akses untuk telemedicine. Karena telemedicine itu kan membutuhkan smartphone, membutuhkan wifi. Jadi yang 300.000 paket ini berarti itu sudah 300.000 orang. Jadi kalau kita lihat di Jakarta saja kemarin ada kasus 12.000 yang baru, selama 3 hari berarti itu sudah 36.000. Untuk mereka yang mendapat dukungan obat-obat apakah di paket 1 ataupun di paket 2 ataupun di paket 3.
Tapi bagi mereka yang sudah di fase sedang, itu langsung ke rumah sakit. Jadi pemerintah juga memberikan respons juga dengan membuka rumah sakit lapangan, rumah sakit darurat, dan tentu nanti ini akan juga mendapat terapi dari jalur rumah sakit. Jadi banyak nanti akses yang bisa diperoleh oleh masyarakat, tidak hanya semata-mata harus antri di puskesmas, tetapi juga bisa dengan layanan telemedicine, dapat bantuan dari melalui posko desa dan posko kelurahan. Ini diciptakan sedemikian rupa. Yang penting di dalam melakukan pengelolaan ini, nomor KTP itu jangan sampai tidak ada, dan kemudian namanya jelas dan hasil labnya jelas, dan ini semua nanti akan menjadi reporting dan recording yang ada di PPKM skala mikro yang ada di desa tersebut. Tentu nanti ini posko desa dan posko kelurahan yang akan mengelola dengan baik. Jadi dari data yang kita lihat, kasus per hari itu bisa kita hitung. Karena itu hampir 90% mereka semua akan berdiam di rumah, dan tidak hanya 5% saja yang ke rumah sakit. Tetapi kalau secara kumulatif semua pergi ke rumah sakit akibat isolasi mandirinya tidak baik, maka ini akan menjadi beban kita. Jadi sekarang begitu positif, mereka isolasi mandiri, mereka harus ditata dengan baik, mengenali gejala, mengenali komorbid, dan kemudian harus tahu apa itu saturasi. Kalau di bawah 95 itu berarti ada perburukan. Kemudian demam, kalau dia demamnya di atas 38, ini juga terjadi perburukan. Dan kemudian sesak napas, ini juga harus bisa dilihat. Jadi dengan mengelola ini secara dini, kita berharap rumah sakit tidak tumpah ruah dengan pasien untuk kebutuhan ICU ataupun ruang isolasi. Oke, Dr. Alex, kita akan lanjutkan pembahasannya di segmen berikutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami di Lunch Talk. Kembali kita lanjutkan dialog masih dengan Dr. Alex. Dr. Alex, ini kita sekarang bicaranya mungkin sudah lebih teknis begitu ya. Kira-kira apa saja sebetulnya kriteria dari pasien-pasien yang bisa menerima obat-obat gratis ini? Ya, jadi kriterianya yang pasti bahwa dia sudah dilaksanakan pelacakan kontak. Dengan pelacakan kontak berarti ada testing. Dengan testing akan ketahuan PCR-nya positif atau rapid test antigennya positif atau tidak. Dengan pelacakan kontak nanti ada ketahuan dia kontak erat. Kemudian ada yang bergejala. Kalau bergejala berarti dia ini pun harus diisolasi dan kemudian dites ulang. Jadi semua mereka yang positif itu nanti akan dikategorikan. Apakah dia OTG yang tanpa gejala atau dengan bergejala. Jadi kalau dia OTG dengan tanpa gejala, maka akan dikasih suplemen, vitamin-vitamin untuk meningkatkan imunitas. Kemudian bagi mereka yang sudah ada demam dan anosmia itu hilang penciuman, ini mendapat vitamin dan juga nanti didapatkan juga antiinflamasi. Dan tentu ini sudah harus dipandu dan dibimbing oleh tim medik yang disiapkan dari puskesmas setempat ataupun dari desa setempat. Nah, kemudian ada paket yang ketiga, ini dengan demam dan sudah mulai ada gejala respirasi. Gejala respirasi itu ada batuk, ada berdahak, ada kering, itu sudah mengganggu sistem pernapasan. Dan ini tentu ada obat-obat yang akan diberikan, tidak hanya vitamin saja, kemungkinan juga sudah mendapat obat-obat seperti macrolide dan kemudian obat-obat antiinflamasi, sehingga ini juga nanti akan ditentukan pemberian paketnya nanti melalui konsultasi dengan dokter ataupun tim medik yang ada di tempat tersebut. Sehingga inilah yang harus dilakukan. Jadi pengkategorian ini nggak boleh salah. Mana yang OTG bergejala, mana yang tidak, dan kemudian mana yang sudah ada masalah dengan demam dan batuk. Jadi dengan demikian paket yang disiapin itu tepat sasaran. Jadi tidak hanya didistribusikan sebagaimana kita mendistribusikan oleh-oleh. Karena ini adalah untuk meningkatkan imunitas, kemudian menekan peradangan, dan juga menekan infeksi. Jadi kita berterima kasih kepada pemerintah yang sudah menciptakan akses, akselerasi, dan filling the gap agar obat-obat itu terjangkau. Jadi telemedicine juga salah satu sisi untuk bisa menjangkau orang-orang yang dengan hasil PCR positif. Bantuan langsung, obat-obatan dengan paket 1, 2, 3 juga untuk bisa menjangkau mereka yang sakit
tapi tidak punya kemampuan untuk melaksanakan telemedicine. Jadi semua sisi bisa diserbu. Jadi dengan menyerbu semua sisi, tentunya ini bisa kita harapkan terkendali sehingga mereka tidak terjadi perburukan dan tidak harus pergi ke rumah sakit. Oke, jadi mekanismenya kalau boleh saya gambarkan adalah seperti ini. Pasien apabila memang kemudian terpapar dan menjalani isolasi mandiri, kemudian lapor dan kemudian nanti dari puskesmas akan dikategorikan ini untuk paketnya untuk yang paket 1 atau paket 2 atau paket 3, baru kemudian obatnya sendiri akan langsung diantarkan ke rumah tempat pasien isolasi mandiri itu ya, Dok ya? Ya, jadi di situ terjadi koordinasinya dan kemudian di situ terjadi komunikasi dan kolaborasi. Jadi ini semua sistemnya adalah di tingkat RT dan RW. Oleh karena itu, dari awal sudah dianjurkan bagi mereka yang positif, tidak perlu malu, tidak perlu merasa stigma, dan harus melaporkan ke Bapak RT dan RW. Sehingga pencatatan dan pelaporan kita juga akan lebih baik. Dan tidak ada lagi terjadi perburukan tanpa diketahui tetangga. Ini juga yang menjadi masalah. Jadi kita di sini menunjukkan bagaimana kita juga menghidupkan gotong royong. Gotong royong di dalam penyakit, gotong royong juga di dalam dukungan logistik. Ya, Dok, Presiden Joko Widodo kan kemarin dalam konferensi pers juga menegaskan sekali bahwa obat-obat gratis ini tidak untuk diperjualbelikan. Nah, bagaimana kemudian pengawasannya supaya tidak ada penyelewengan di bawah? Ya, ini harus kita sosialisasikan kepada seluruh orang yang ada di RT, di RW, dan juga di desa ataupun di kelurahan. Bahwa seluruh obat-obat yang disiapkan pemerintah itu harus tepat sasaran. Dan obat-obat itu tidak boleh diperjualbelikan dengan nilai berapapun. Jadi itu obat harus sampai ke sasaran karena itu adalah bukti kehadiran pemerintah untuk bisa menjangkau mereka-mereka yang sudah positif akibat dilakukan testing dan sudah positif akibat dilakukan asesmen oleh tim pelacakan kontak. Jadi ini sebagai respons pemerintah. Dan kemudian juga diharapkan juga ada pengawasan dari posko desa. Posko desa, posko kelurahan harus bisa mengawasi dan mengendalikan semua permasalahan yang ada di tingkat desa tersebut. Mulai dari pelacakan kontaknya, pendampingannya, kemudian juga melakukan isolasi, karantina di tingkat desa, sampai juga untuk memberikan logistik obat-obatan. Dan logistik ini harus sesuai dengan paket yang sudah ditetapkan dan kriterianya. Misalnya, klaster keluarga misalnya. Di klaster keluarga itu tentu ada yang demam. Tentu di dalam klaster keluarga ada juga yang hilang penciuman. Tapi dalam klaster keluarga juga ada yang tidak mempunyai gejala, tapi dia positif. Jadi jangan disamakan kalau ada klaster keluarga ada 5 orang, 5-5-nya mendapat paket 3. Jadi 5-5 itu harus diidentifikasi. Dan mengidentifikasi juga nggak perlu langsung hadir. Yang penting bisa dengan telepon, bisa dengan video call. Yang penting ada kejujuran dan juga ada bagaimana kita bisa berkomunikasi. Oleh karena itu memang pihak di posko desa dan di posko kelurahan harus bisa menggunakan bahasa sesederhana mungkin. Bahasa yang mendekati bahasa lokal, bahasa mereka, sehingga mereka bisa mengerti. Karena menjelaskan sesak napas sendiri dan batuk sendiri itu juga tidak mudah, karena mempunyai bahasa dan karakter dan budaya yang berbeda. Jadi tentu ini komunikasi risikonya sangat penting sekali, dan masuk juga komunikasi pelayanan. Oke, itu artinya nanti di setiap puskesmas akan ada petugas yang kemudian mengawasi atau ya memantau kondisi harian dari pasien-pasien isoman ini. Ya, jadi tidak hanya dari puskesmas, dari kesehatan lainnya juga bisa bekerja sama. Hanya yang menjadi leading sektornya itu adalah puskesmas. Karena kita tahu juga bidan desa juga bisa berperan untuk membantu ini. Kesehatan TNI, kesehatan Polri juga bisa berperan untuk mendistribusikan paket-paket tersebut berdasarkan kategori yang sudah dibuat. Jadi tetap puskesmas yang berbasis desa ini menjadi leading sektor. Karena tugas puskesmas itu juga cukup luas, termasuk mensukseskan vaksinasi, pelacakan kontak, mengobati tuberkulosis, ibu dan anak, dan sebagainya. Itu tidak boleh ketinggalan juga. Sehingga memang ini kita harus bisa mengerjakannya secara komprehensif dan setiap orang bisa mengambil perannya. Tentu
di situ pasti ada leading sektor untuk kesehatan. Oke, nah ini tadi Anda sudah mengatakan bahwa pengawasan itu dari berbagai tingkat, berbagai level begitu ya di masyarakat begitu. Tapi apabila ada pihak-pihak yang kemudian nekat menyelewengkan dan kemudian menjual obat-obat ini yang seharusnya tidak diperjualbelikan, apakah ada sanksi yang akan diberikan? Ya, sanksi pasti akan ada karena ini kita punya undang-undang wabah, berbagai peraturan pemerintah dan juga berbagai peraturan tentang pelaksanaan kegiatan secara transparan, kemudian akuntabel. Ini juga menjadi salah satu bagaimana ini bisa kita terapkan. Oleh karena itu, pada saat kita sekarang PPKM darurat, akan ada penekanan untuk melaksanakan seluruh kegiatan ini secara benar dan baik. Dan bagi mereka yang melanggar, tentu akan ada tindakan, di samping juga akan ada peringatan dari semua aparat yang terlibat di dalam pengelolaan PPKM darurat tersebut. Oke. Dan bicara soal PPKM darurat nih Dok, apakah kemudian obat-obatan gratis ini hanya akan diberikan di masa PPKM darurat seperti sekarang? Karena kita tahu kan sebetulnya PPKM darurat ini akan selesai di tanggal 20 meskipun sepertinya ada sinyal perpanjangan. PPKM darurat itu harus kita lihat latar belakangnya. Jadi kita sudah melaksanakan PPKM mikro, PPKM kabupaten kota. Tapi terjadi angka positif harian itu meningkat terus. Kemudian positivity rate di masyarakat juga tinggi. Kemudian bor di rumah sakit juga masih tinggi. Sepanjang parameter ini masih tinggi dan kemudian kabupaten kota itu masih di level 3 dan level 4 sesuai dengan kriteria yang dibuat Kementerian Kesehatan, maka tugas-tugas PPKM darurat ini masih lanjut. Oke. Kecuali kalau misalnya setelah tanggal 20 Juli terjadi perbaikan yang sangat tajam, di mana semua ada penurunan. Tetapi perhitungan-perhitungan dari para pakar epidemiologi tentu harus memulai dari pelandaian dulu. Dan pelandaian itu tentu secara bertahap, mulai dari kasus aktif, kemudian angka positivity rate, kemudian bor di rumah sakit, ini yang harus kita lihat. Dan ini baru bisa dirasakan setelah 2 minggu. Kenapa? Karena masa inkubasi. Jadi kalau ada laporan hari ini ada 55.000 orang yang positif, itu adalah laporan hasil proses infeksi 10-15 hari yang lalu. Jadi ini yang harus kita ingat dalam pelaksanaan pandemi tersebut. Oke, nah pemerintah sendiri kan sudah berupaya keras, berupaya ekstra untuk bisa menangani pandemi ini, begitu salah satunya dengan obat-obatan gratis ini. Tapi kan ini kan ikhtiar bersama ya Dok ya, bukan hanya dari pemerintah tapi juga masyarakat harus berperan aktif, paling tidak dengan menaati protokol kesehatan. Nah bagaimana kemudian mengimbau masyarakat juga supaya mereka taat protokol kesehatan, membantu pemerintah untuk mengurangi jumlah kasus yang terjadi di Indonesia? Jadi yang harus kita lakukan sekarang adalah bahwa protokol kesehatan itu sudah disosialisasikan. Dan kemudian itu sudah dikerjakan oleh semua pihak. Tapi yang penting adalah nilainya. Kalau saya sekarang pakai masker, kemudian bercakap dengan Bapak misalnya, dan kemudian saya menurunkan masker saya, itu kan berarti pemakaian maskernya nggak benar. Jadi pemakaian masker Ya, Dr. Alex. Ya, halo, Dr. Alex. Dr. Alex, halo. Masih bisa dengar suara saya, dokter? Iya. Tampaknya kami mengalami kendala komunikasi dengan Dr. Alex, tapi esensi dari dialog hari ini kita sudah dapatkan di mana memang obat gratis ini diberikan oleh pemerintah begitu dalam upaya untuk bisa menurunkan jumlah kasus dan kemudian membantu pasien-pasien COVID-19 yang saat ini sedang menjalani isolasi mandiri. Dan pemirsa, Lunch Talk akan kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama kami.